4 pemain dari Persib Bandung berpotensi melakukan debut untuk Maung Bandung di ajang Piala Presiden 2026, di mana keempat pemain yang didatangkan di awal musim 2026-2027 memang sejak kemarin sudah mengikuti latihan intensif bersama dengan tim. Keempat pemain adalah, Mutombo, ini merupakan bek pengganti dari seorang Federico Barba, lalu ada juga gelandang asal Jepang yang gua sangat penasaran bagaimana gaya permainan nanti di ajang debutnya, yaitu Notsuda. Lalu ada 2 pemain depan, ada nama Luka Menalo di sayap kiri dan juga ada nama, Balsa Sekulic yang menjadi ujung tombak pengganti dari Andrew Yung. Keempat pemain ini berpotensi akan terlebih dahulu mencicipi menit pertamanya di Piala Presiden, sementara untuk, 3 pemain lainnya yang juga didatangkan oleh Persib tampaknya tidak akan melakukan debut di ajang ini karena 2 pemain masih mengikuti pemusatan latihan bersama dengan timnas Indonesia di Bali. Kedua pemain adalah Sandy Walsh, bek sayap dari Persib, dan juga ada nama Ragnar Oatmangun yang juga masih berlatih bersama dengan timnas, bersama dengan 5 pemain Persib lainnya, yaitu Tom Haye, Beckham Putra, Sadil Ramdhani, Mark Locke, dan juga Eliano Reinders. Artinya, Persib Bandung tanpa akan diperkuat oleh 7 pemain timnasnya di ajang Piala Presiden kali ini karena mereka sedang mempersiapkan diri dan juga mengikuti seleksi untuk bisa nantinya dipilih oleh John Herdman menjadi 23 nama yang akan dibawa untuk turnamen AFF yang akan dimulai pada hari Senin depan. Sementara satu superstar yang baru saja juga didatangkan, ini signing terakhir dari Persib Bandung, yaitu Mariano Peralta, pemain terbaik dari Super League. Tampaknya tidak akan debut di laga pembuka Persib di Piala Presiden karena sampai dengan saat ini belum terlihat ada di Bandung, belum terlihat mengikuti latihan, dan menurut manajer tim, Umuh Muhtar, Pak Umuh mengatakan, Peralta tampaknya baru akan, tiba di kota Bandung pada minggu depan. Kalau misalkan bicara soal Piala Presiden, menurut gua ini merupakan ajang yang bagus, ajang yang baik untuk tim-tim mempersiapkan diri menjelang bergulirnya musim baru. Ini merupakan ajang untuk mereka pemanasan, artinya adalah gelar juara bukan hal-hal yang mutlak, tapi gua lebih penasaran bagaimana Igor Tolik sebagai pelatih kepala baru dari Persib Bandung ini meramu tim, meracik strategi, dan juga gue penasaran gaya permainan apa yang akan nantinya diperlihatkan. Apakah akan menerapkan gaya position ball yang diterapkan oleh Bojan di tahun lalu, atau justru nanti akan ada defend to counter yang 2 musim sebelumnya Bojang Hodak lakukan. Tapi kalau melihat materi pemain seperti ini, seharusnya Persib Bandung bisa menjadi tim yang menguasai bola di setiap pertandingan, tapi nanti kita juga akan lihat bagaimana efektivitas yang menjadi evaluasi di musim lalu, apakah bisa tingkatkan dengan permainan, dengan taktik, dan juga dengan pemain-pemain baru yang didatangkan. Selain dari bagaimana, tim nantinya akan mulai pertandingan, gue juga akan penasaran, bagaimana tim nanti Persib merespon kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ketika Persib tertinggal, apa yang akan menjadi respon dari Igor Tolik dalam melakukan hal tersebut, karena itu merupakan kelebihan dari Bojan Hodak bagaimana dia bisa beradaptasi dengan permainan, beradaptasi dengan taktik lawan, bukan hal yang kebetulan kalau misalnya Persib Bandung di musim lalu seringkali melakukan remontada karena pergantian taktik, pergantian pemain yang sangat efektif di babak kedua. Nah, ini yang gua akan lihat apakah Igor Tolik juga bisa melakukan hal yang sama. Sementara untuk para pemain, ini merupakan ajang yang baik, khususnya untuk para pemain yang baru merumput di Liga Indonesia. Selain untuk bisa membangun chemistry bersama sesama anggota tim, ini juga bisa membuat mereka beradaptasi dengan cuaca, dengan stadion, dengan atmosfer, stadion. Sehingga Piala Presiden ini sangat menguntungkan untuk tim-tim yang bisa mengikuti. Karena selain dari pemain baru, ini juga merupakan kesempatan untuk pemain-pemain muda di setiap tim, terutama di Persib Bandung yang kita tahu memiliki sejumlah pemain muda dari EPA ataupun dari Persib Junior yang bukan tidak mungkin diberikan menit bermain. Ini sangat penting karena apa? Karena Persib akan sangat sibuk di musim depan. Setidaknya ada 5 kompetisi bersama dengan Piala Presiden yang akan diikuti. Artinya setiap pemain di setiap posisi harus siap ketika dipilih, karena kesibukan tersebut bukan tidak mungkin akan ada pemain cedera dan membutuhkan pelapis yang banyak untuk bisa mempertahankan konsistensi dan juga kedalaman, squad.
Sementara Persib Bandung di Piala Presiden kali ini akan, berada di grup A sebagai tuan rumah, menjamu 3 tim lainnya, yaitu Arema FC, DPMM ini merupakan klub asal Brunei Darussalam, dan juga akan ada tim asal Singapura yaitu Tampines Rovers. Di mana dari 4 tim ini nantinya akan diambil 2 tim, juara grup dan juara runner up yang akan lolos ke semifinal di tanggal 4 Agustus, dan juga nanti 2 tim terbaik akan bertemu di final di tanggal 6 Agustus. Sementara di grup sebelah, Persebaya Surabaya sebagai tuan rumah akan menjamu Persija Jakarta, dan juga akan menjamu PSMS Medan, dan juga juara bertahan yaitu Port FC. Pertandingan pertama dari Persib Bandung akan dimulai pada hari Sabtu mendatang, kick off pada pukul 19.30 di Sijalak Harupat. Tiketnya sudah sold out. Ini apresiasi juga untuk penyelenggara dari Piala Presiden karena ini menjual tiket dengan harga Rp50.000 di semua kategori. Ini artinya Piala Presiden ini terbuka untuk semua kalangan, dengan tidak adanya kategori tiket, maka semua orang bisa memiliki kesempatan sama untuk bisa hadir ke stadion. Tapi kalau misalkan kalian nggak kebagian tiket, kalian bisa nonton di Indosiar secara live, dan juga nanti rencananya Liputan 6 Sport akan menyiarkan 1 jam sebelum pertandingan suasana di Sijalak Harupat untuk pertandingan pertama dari Persib Bandung di musim ini. Sementara kalau kita lihat dari lawannya yaitu Arema FC, ini merupakan tim yang finish di posisi 9 atau 10 ya di musim lalu, merupakan tim papan tengah di musim lalu, dan kita tahu bahwa ada 2 pemain Persib yang baru direkrut oleh mereka, yaitu Dewangga dan juga ada nama Robby Darwish yang didatangkan, sehingga ini juga akan menjadi laga reuni yang cepat untuk kedua pemain bersama dengan Persib Bandung. Sementara kalau gue lihat tadi komposisi skuadnya, Arema masih mempertahankan rasa sambanya karena memang Coach Santos masih dipertahankan juga untuk kompetisi musim depan. Meskipun memang ada 16 pemain yang dilepas, termasuk sejumlah pilar yang menjadi andalan dari Arema di musim lalu, seperti Lucas Frigeri yang sudah membela Arema selama 2 musim. Ada juga goal getter Dalberto yang juga dilepas, Pablo Oliveira, dan juga ada nama Dedik Setiawan yang juga dilepas oleh Arema FC. Sementara pemain-pemain datang, khususnya pemain asing, ada 4 pemain asing, ini semuanya dari Brazil. Ada nama Caressa dari yang berposisi sebagai gelandang serang, lalu ada nama Gustavo Henrique, Marcos Vinicius, dan juga ada nama Diego yang juga merupakan bek dari Arema FC. Sejumlah pemain dari Brasil juga dipertahankan seperti nama Blade, Betinho, dan juga Julian. Sementara ada 2 kiper lokal yang didatangkan oleh Arema FC, yaitu Syahrul Trisna dari Borneo FC, dan juga ada nama Erlangga Setio yang juga didatangkan sebagai kiper pelapis. Starting 11 dari Igor Tolik di pertandingan besok kalau menurut gua akan akan memadukan pemain muda dan juga pemain senior. Prediksi gua di bawah Mister Gawang, Fitra Maulana, yang sebetulnya cukup baik performanya di musim lalu ketika diberi kesempatan, akan bermain dari menit pertama diberikan kesempatan, akan ditopang oleh 4 bek di depannya, Kakak Rudianto di sebelah kanan, lalu 2 bek di tengah. Menurut gua adalah Lucas Mutombo yang akan menjadi masuk dalam starting 11 bersama dengan Dion Marks, karena Dion ini merupakan pemain timnas dari U23 yang musim lalu tidak banyak diberikan kesempatan. Gue ingin lihat bagaimana performanya untuk seorang Dion. Sementara di sebelah kiri, Hamra menurut gue sebagai back yang freestyle juga layak diberikan kesempatan untuk bisa mengisi pos back kiri. Sementara di tengah ada nama Luciano Goikokea yang menurut gue akan berpasangan bersama dengan Nazril. Ini juga pemain muda potensial dari Persib Bandung yang harus banyak diberikan menit bermain. Akan menopang seorang Gakuto yang sekali lagi gue sangat penasaran bagaimana permainannya di lini tengah dari Persib Bandung. Sementara di 3 di depan, kanan kiri Berguinho dan juga William Barros masih akan tetap dipertahankan untuk bisa melapis back-back sayap dari Persib Bandung. Dan Balsa Sekulic kita akan lihat apakah akan menjalani debut dan juga apakah bisa mencetak gol di debut. Ini merupakan top skor dari Liga Montenegro. Kita akan lihat bagaimana performanya. Gimana kalau menurut kalian, siapa pemain-pemain yang akan dipasang oleh Igor Tolik di pertandingan pertama di Piala Presiden besok? Coba tulis di kolom komentar.